Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat bertemu kembali dan belajar bersama di materi matematika peminatan untuk kelas 11. Sebelum kita memulai belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan doa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Adapun materi yang akan kita bahas yakni tentang persamaan trigonometri. Materi ini ada di bab pertama di buku paket kalian. Silahkan dibuka di halaman 4. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yang pertama, menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Kemudian memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Kenapa kita harus belajar trigonometri? Mungkin ini sudah sering disampaikan karena trigonometri banyak digunakan dalam ilmu-ilmu lain selain matematika, misalnya kedokteran, astronomi, geografi, fisika, teknik, atau bahkan di ilmu agama kita belajar ilmu falak itu menerapkan trigonometri. Yang perlu kalian ingat, sebenarnya di sini kita mengulang kembali yang pertama perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, yang kedua menentukan nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa, dan yang ketiga nilai perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi. Semua materi ini sudah kalian pelajari di kelas 10 semester 2, tapi di materi matematika wajib. Jika kalian lupa, silahkan dibuka kembali bukunya atau bertanya kepada teman yang masih ingat. Untuk sekarang kita masih belum memasuki materi persamaan trigonometri, tetapi kita mulai dari dasar-dasarnya terlebih dahulu. Di sini kita mengingat materi kelas 10 ya, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Misalnya di sini ada segitiga siku-siku, ada sisi penyikunya Y dan X, sisi miringnya R, kemudian di sini ada sudut alfa. Maka perbandingan trigonometri yang kita ketahui di sini ada sin alfa, sin demi depan per miring. Maka di sini bagian depan dari alfa ini adalah sisi Y, kemudian miringnya R, Y per R. Cos alfa, cosami samping per miring, jadi X per R. Tan alfa, tan desa depan per samping atau Y per X. Dari tiga perbandingan ini kemudian ada perbandingan lain yang merupakan kebalikannya, yakni kosekan alfa, kebalikan dari sin. Jika sin di sini Y per R, maka kosekan alfa adalah R per Y. Kemudian sekan alfa, kebalikan dari cos alfa, perbandingannya adalah R per X, dan kotan alfa adalah kebalikan dari tan alfa, yakni X per Y. Waktu kelas 10 kita juga pernah belajar perbandingan trigonometri sudut istimewa. Sudut istimewa di sini ada 5, yakni 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Yang sudah kita pelajari di sini ada perbandingan sinus sampai kosekan, atau kalian cukup menghafalkan dari sinus sampai tangen, karena untuk 3 perbandingan yang bawah itu merupakan kebalikan dari 3 perbandingan yang atas. Untuk ini harus kalian hafalkan agar tidak kesulitan di akhir. Dan apabila kalian masih susah menghafal, biasanya menggunakan tangan ya, dari jempol ke kelingking atau sebaliknya kelingking ke jempol. Silahkan diingat kembali. Di sini ada tabel yang lebih lengkap. Di sini isinya satuan sudutnya berupa radian, jadi 0, pi per 6. Pi per 6 itu sama dengan 30 derajat. Kemudian pi per 4 radian itu 45 derajat. Di sini sampai sudut 2pi atau 360 derajat. Jadi tabel ini lebih lengkap karena memuat sudut berelasi yang lainnya. Ada perbandingan trigonometrinya di sini sudah lengkap.
Tapi tidak perlu menghafalkan semuanya, cukup kalian hafalkan yang 5 sudut saja. Perbandingan trigonometri sudut berelasi. Di sini ada koordinat ya, dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama itu dari 0 sampai 90, kuadran kedua 90 sampai 180, kuadran ketiga 180 sampai 270, kemudian kuadran keempat 270 sampai 360. Di sini ada keterangan semua sin, tangen, dan cos. Maksudnya adalah nilai perbandingan trigonometri yang positif. Untuk kuadran 1, perbandingan trigonometrinya semuanya positif, dari sinus sampai kotangen. Tapi untuk kuadran 2, yang bernilai positif hanya sinus dan kebalikannya, yakni kosekan. Kuadran 3 yang bernilai positif adalah tangen dan kebalikannya atau kotan. Dan kuadran keempat yang bernilai positif adalah kosinus dan kebalikannya, yakni sekan. Di sini hubungannya dengan sudut berelasi. Untuk kuadran 1 itu bisa digunakan perbandingan 90 min alfa. Sedangkan kuadran 2 bisa digunakan 90 plus alfa atau 180 min alfa. Kuadran 3 bisa menggunakan 180 plus alfa dan 270 min alfa. Kemudian kuadran keempat bisa menggunakan 270 plus alfa dan 360 min alfa. Di sini ada catatan, jika menggunakan yang ditandai bintang atau merah, terjadi perubahan. Sinus berubah menjadi cos, cos berubah menjadi sin, tangen berubah menjadi kotan. Maksudnya seperti apa? Ini sudah dijelaskan di tabel yang sebelah kanan. Untuk kuadran 1 karena menggunakan 90 min alfa, di sini ada ciri-cirinya. Apabila sudut yang dijadikan patokan itu 90 atau 270, maka berubah dari sinus menjadi kosinus, kosinus menjadi sinus, tangen menjadi kotangen. Tapi apabila menggunakan sudut 360 atau 180, maka tetap sinus, cos menjadi tetap cos, tangen di sini tetap menjadi tangen. Cuma yang dibedakan adalah tanda positif dan negatifnya. Untuk menentukan tanda positif dan negatif, kalian ini catatan semua sin, tangen, cos. Mungkin singkatannya bisa menggunakan all sin tak cos atau semua sindikat tangannya kosong. Kuadran 1 itu semuanya positif, kuadran 2 sinus dan kosekan, kuadran 3 tangen dan kotangen, kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos dan sekan. Nah, di sini kita perhatikan dari kuadran 1 ini sebisa mungkin dipahami ya, walaupun tidak hafal tapi paham. Sin 90 min A, karena di sini sudut patokannya 90, maka di sini berubah sama dengan cos A. Kenapa nilainya semua positif? Karena di kuadran 1 semua perbandingan trigonometri itu bernilai positif. Kita beralih ke kuadran 2. Untuk kuadran 2 dan 3 dan 4, kalau Bu Ana itu biasanya menggunakan perbandingan 180 dan 360. Sin 180 min A itu sama saja dengan sin A. Kenapa nilainya tetap positif? Karena sinus di kuadran 2 itu nilainya positif. Cos 180 min A sama dengan negatif cos A. Untuk perbandingannya tetap cos, tapi tandanya berubah menjadi negatif. Karena di kuadran 2 cosnya itu bernilai negatif. Demikian juga dengan tangen. Bisa dipahami ya, sampai seterusnya untuk kuadran 4. Di kuadran 4 tadi yang positif adalah kosinus. Coba kita perhatikan di sini cos 360 min A adalah cos A, sedangkan untuk sin dan tangennya nilainya adalah negatif. Yang perlu kalian ingat juga sudut negatif. Sin min A sama dengan min sin A. Cos min A sama dengan cos A. Di sini hanya cos yang sama. Cos negatif A sama dengan cos A. Tapi tan negatif A sama dengan negatif tan A. Kemudian di sini ada periode trigonometri. Sin n dikali 360 plus A sama dengan sin A. Untuk sinus dan kosinus itu periodenya sama 360. Tapi untuk tangen itu 180. Tan n dikali 180 plus A sama dengan
tan A. N di sini adalah bilangan asli. Agar lebih gampang, kalian harus membaca ulang dan mengingat kembali materi kelas 10. Dan waktu kelas 10 dulu kita pernah belajar identitas trigonometri. Identitas yang sering kita gunakan, misalnya yang pertama tangen theta, bisa tangen alfa atau tangen A, terserah. Tangen itu adalah perbandingan sinus dan kosinus. Sebaliknya, kotan itu adalah perbandingan cos dan sin. Kemudian sekan itu kebalikan dari cos, dan kosekan kebalikan dari sin, sehingga sekan sama dengan 1 per cos, kosekan sama dengan 1 per sin. Dan yang sering digunakan adalah sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Dari identitas nomor 3 ini diperoleh ini, identitas nomor 4. 1 ditambah tan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta, kemudian 1 ditambah kotan kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta. Keenam identitas ini sering digunakan apabila kita diminta untuk membuktikan suatu kebenaran identitas trigonometri yang lain. Agar kalian lebih paham, silahkan dibaca dan didiskusikan. Kalau bisa dipahami dari contoh 1 sampai 9, ada di halaman 6 sampai 9 di buku kalian. Silahkan kalian baca dulu. Apabila sudah membaca, kita bisa lanjut ke latihan soal. Di sini ada di halaman 10 latihan soalnya. Sudah Bu Ana pilih beberapa contoh soal yang akan dibahas. Ada soal di pilihan ganda dan ada juga soal yang di esai. Kita lanjut dulu ya untuk soal nomor 6. Jika sin X sama dengan negatif sin 35 derajat, X-nya berada di antara 90 dan 270, maka nilai X sama dengan, kalau kita perhatikan sudut ini, X-nya berada di kuadran 2 sampai kuadran 3. Sudutnya, jawaban ini pasti berada di kuadran 3. Mengapa? Karena di sini nilainya negatif. Apabila kita memilih kuadran 2, sinus di kuadran 2 itu kan positif. Nah, perhatikan berdasarkan sudut berelasi tadi, sin 180 ditambah 35 sama dengan negatif sin 35. Karena di sini menggunakan 180, maka sinnya di sini tetap ya sin. Tapi tandanya berubah menjadi negatif karena 180 ditambah 35 itu berada di kuadran 3. Sinus kuadran 3 nilainya adalah negatif. Dari sini sin 215 sama dengan negatif sin 35. Kita perhatikan soalnya, sehingga dapat disimpulkan nilai X-nya adalah 215. Jawabannya adalah yang A. Betul kan, 215 itu ada di kuadran 3 ya. Lanjut di soal nomor 7. Jika tan alfa sama dengan tan 83 derajat dan A-nya berada di antara 90 sampai 270, nilai A adalah sama ya. A itu ada di kuadran 2 atau di kuadran 3. Kita perhatikan di sini nilai tangennya bernilai positif. Kalau kita pilih kuadran 2, nilai tangennya negatif, maka kita pilih kuadran 3. All sin takos ya. Sama seperti tadi, berada di kuadran 3, alasannya karena di sini tangennya bernilai positif. Berdasarkan sudut berelasi, 180 ditambah 83 sama dengan tan 83. Di sini tangen tetap tangen ya, karena sudut yang digunakan adalah 180. Tandanya tetap positif karena tangen di kuadran 3 itu bernilai positif. Dari sini dapat kita simpulkan tan 263 sama dengan tan 83. Jadi nilai A adalah 263 derajat. Apakah berada di kuadran 3? Ya. Jadi jawabannya C. Kemudian soal nomor 8. Soal nomor 8 ada trapesium ABCD, AB-nya 10,
BC 12, AD 13, dan sudut ADX adalah X. Berdasarkan gambar tersebut, nilai X adalah titik-titik. Di sini perhatikan tangen X. Tangen X sama dengan tangen 180 min alfa. Alfanya sebenarnya ada di sini, di ini yang Bu Ana tandai dengan kursor, atau kalau ditulis dengan bolpen, alfa ada di sini. Ya. Alfanya ada di sini, maka X di sini sama dengan 180 min alfa. Kenapa demikian? Karena saling berpelurus ya. Jadi alfa ditambah X itu 180, sehingga X-nya sama dengan 180 min alfa. Tangen X sama dengan negatif tangen alfa. Dari mana negatif tangen alfa? Dari itu sudut berelasi yang sudah kita pelajari tadi ya. Ini kan 180, jadi perbandingannya tetap menggunakan tangen. Kenapa tandanya negatif? Karena ini berada di kuadran 2. Kuadran 2 itu nilai tangennya adalah negatif, jadi min tan alfa. Di sini bisa diketahui bahwa tangen alfa itu adalah 12/15. Dari mana kok bisa 12/15? Kalau kita perhatikan, di sini alfa, ini 13, panjang A ke sini misalnya O ya. Panjang AO kan pasti sama dengan ini. Panjangnya adalah 12 cm. Kemudian OD, panjang OD ini berapa? Dengan menggunakan rumus Pitagoras, maka diperoleh dari 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 169 dikurangi 144 itu kan 25. Akar 25 sama dengan 5. Untuk menentukan tangen alfa sendiri, tan desa depan per samping. Depannya tadi 12, sampingnya adalah 5, maka 12/5. Karena di sini negatif tangen alfa, maka negatif 12/5. Jadi jawabannya yang A. Semoga bisa dipahami. Lanjut nomor 9. Gambar berikut adalah segitiga ABC siku-siku di B dengan AB sama dengan 3 dan AC sama dengan 5. Berdasarkan gambar tersebut, nilai tangen Y adalah sebenarnya sama dengan tadi menggunakan bantuan ini gambar segitiga. Kalau misalkan di sini Y, lalu di sini saya lambangkan dengan theta, ini Y dan theta saling berpelurus, jadi 180 derajat. Bisa disimpulkan bahwa tangen Y sama dengan tangen 180 min theta. Tangen Y sama dengan tangen 180 min theta. Tadi karena saling berpelurus, maka Y sama dengan 180 dikurangi theta ya. Kemudian untuk menentukan tangen theta, kan tan desa di depan theta ini kan ada 3, sampingnya belum ketemu. Dicari dengan apa? Sama dengan menggunakan Pitagoras. Karena sisi miringnya 5, lalu penyikunya 3, maka di sini diperoleh dari akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Sebenarnya gampang ya untuk ditentukan karena triple Pitagoras 3, 5. Pasti di sini pasangannya 4. Triple Pitagoras ya, 3, 4, 5. Maaf gambarnya agak kurang rapi. Tangen Y sama dengan negatif tangen theta. Ini dari mana? Sama seperti tadi menggunakan hubungan sudut berelasi. Karena di kuadran 2 maka tandanya negatif. Tangen di sini tetap tangen perbandingannya karena sudut acuannya adalah 180. Negatif tangen theta. Negatif tangen theta di sini tangen theta tan desa, depannya 3, sampingnya 4. Jadi negatif 3/4. Jawabannya adalah D. Semoga bisa dipahami. Kemudian contoh soal nomor 10. Ada segitiga PQR siku-siku di Q, sudut QPR adalah X dan PRS adalah Y. Pernyataan yang benar adalah titik-titik. Di sini
Bu Ana menggunakan bantuan karena di sini sudut siku-siku 90, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180, dikurangi 90, sisa 90 kan ya. Jadi sudut yang ada di sini adalah 90 min X. Ini 90, ini X, berarti di sini 90 min X. Sudut dalam segitiga ya. Hubungan Y dengan X itu apa? Perhatikan bahwa sin Y di sini Bu Ana menggunakan perbandingan sin. Sin Y sama dengan sin 180 dikurangi 90 min X. 180 di sini dari sudut yang saling berpelurus. Sudut yang saling berpelurus itu yang mana? Ini 90 min X dengan sudut Y, kan saling berpelurus. Jadi kalau dijumlahkan 180. Sehingga Y sama dengan 180 dikurangi 90 min X. 180 dikurangi 90 hasilnya 90. Min X plus X. Nah, di sini perlu kalian perhatikan sin Y sama dengan sin 90 plus X. Karena di sini sudut acuannya 90, maka perbandingan sin nanti berubah menjadi cos. Kalian perhatikan 90 plus X ini ada di kuadran berapa? Di kuadran 2. Nilai sinusnya positif atau negatif? Positif. Maka nanti bisa diubah menjadi sin Y sama dengan cos X. Mana jawaban yang benar? Jawabannya adalah D. Cos X sama dengan sin Y. Untuk contoh nomor 2 dan 4 ini ada di halaman 11. Di sini sebenarnya kita diminta untuk menyederhanakan untuk menguji pemahaman kita tentang sudut berelasi, perbandingan trigonometri sudut berelasi. Kita sederhanakan dalam bentuk perbandingan sudut A. Untuk soal nomor 2, kotangan 180 min A. Kalian perhatikan di sini sudut acuannya 180. Maka kotan tetap ya menjadi kotan. Ini ada di kuadran 2. Apakah nilai kotan di kuadran 2 positif atau negatif? Negatif. Maka berubah menjadi negatif kotan A. Kemudian di sini cos 90 plus A. Karena sudut acuannya 90, maka berubah cosnya berubah menjadi sin. Kenapa di sini menjadi negatif sin A? Karena ini ada di kuadran 2. Cos di kuadran 2 itu nilainya negatif. Kemudian kosekan 90 min A. Karena sudut acuannya 90, maka kosekan berubah menjadi sekan. Ini kan di kuadran 1. Kalau di kuadran 1 semua nilainya positif, maka berubah menjadi sekan A. Kemudian kita sederhanakan kotan A itu perbandingan cos dan sin. Negatif sin tetap, sedangkan sekan A itu adalah kebalikan dari cos A. Kita sederhanakan, bisa kita sederhanakan cos di sini saling menghilangkan, kemudian sin di sini juga saling menghilangkan, sehingga sisa negatif 1 dikali negatif 1 dikali 1. Hasilnya sama dengan 1. Bisa ya? Ada di buku halaman 10 soalnya. Kemudian soal nomor 4, cos 90 min A ditambah sin 180 min A plus sin 180 plus A min cos 270 plus A. Di sini sudut acuannya 90, maka cos pasti berubah menjadi sin. Karena ini kuadran 1, nilainya semua positif, maka berubah menjadi sin A. Oh ya, maaf, di sini ada tanda ini ya. Ada tanda negatif. Sebenarnya ini tandanya positif karena ini ya, ada di kuadran 1. Kemudian sin 180 min A. Sin 180 min A itu kalau kita sederhanakan karena ini acuannya 180, maka tetap sinus nilainya, perbandingannya,
bernilai positif karena ini kuadran 2, sinnya juga positif. Sin 180 plus A tetap sin, tapi kenapa di sini berubah menjadi negatif? Karena ini ada di kuadran 3. Kuadran 3 nilai sinusnya negatif. Kemudian cos 270 plus A, karena di sini sudut acuannya 270, maka cos berubah menjadi sin. 270 ditambah A itu ada di kuadran 4. Cos di kuadran 4, semua sindikat tangannya kosong, positif ya. Di sini min, tanda min di sini dari soal. Kalau kita perhatikan, plus sin A ditambah sin A dikurangi sin A dikurangi sin A. Saling menghilangkan, maka hasilnya adalah 0. Di sini tadi karena ada kesalahan hitung, kan tadi ini ya, dinegatifkan, ini salah. Jawabannya plus sin A ditambah sin A itu 2 sin A. Dikurangi sin A dikurangi sin A lagi, hasilnya adalah 0. Bisa dipahami? Semoga bisa. Kemudian contoh terakhir ada di halaman 11 nomor 21. Di sini kebetulan contoh soalnya banyak tentang pembuktian identitas trigonometri. Buktikanlah identitas trigonometri berikut. Untuk membuktikan identitas trigonometri, kita uraikan salah satu ruas sehingga sama dengan ruas yang lain. Yang jelas untuk di soal ini yang kita uraikan adalah ruas sebelah kiri. Harus kita uraikan supaya hasilnya sama dengan ruas kanan, yakni menghasilkan 2. Kalau kita kalikan, diuraikan ya soal tadi, diperoleh sin X dikali 1 sin kuadrat X, sin kuadrat dikali kotan kuadrat, ini sin kuadrat dikali kotan kuadrat, kemudian cos kuadrat X dikali 1 cos kuadrat X dikali tangen kuadrat, hasilnya cos kuadrat X ditambah tan kuadrat X. Kemudian kita sederhanakan, kotan kuadrat ini kita ubah bentuknya menjadi cos kuadrat dibagi sin kuadrat, dan tan kuadrat di bagian akhir kita ubah menjadi sin kuadrat dibagi cos kuadrat. Di sini bisa kita sederhanakan, untuk suku pertama tetap sin kuadrat, suku kedua karena saling menghilangkan sin kuadrat dibagi sin kuadrat, hasilnya 1, jadi sisa cos kuadrat. Cos kuadrat di sini suku ketiga tetap, kemudian suku terakhir cos kuadrat dibagi cos kuadrat 1, menyisakan sin kuadrat. Perlu kita ingat sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu hasilnya 1, sehingga hasil akhir adalah 2. Terbukti ya, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Demikian untuk sekilas untuk pengantar persamaan trigonometri. Yang jelas kalian harus memahami betul perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa maupun sudut berelasi, dan paham juga tentang identitas trigonometri. Untuk itu silahkan kalian kerjakan soal di halaman 11, nomor 11, 16, dan 22. Apabila ada kesulitan silahkan berdiskusi atau bertanya kepada kakak kelas. Demikian untuk materi hari ini, kita akhiri dengan pembacaan doa bersama. Mohon maaf atas semua kekurangan dan keterbatasan. Bu Ana akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.